Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video sebelumnya, kita sudah menyaksikan betapa hebatnya Italian Game bisa menguasai pertandingan. Itu bisa terjadi dikarenakan hitam menjawab dengan langkah yang mungkin sudah dikuasai putih. Dan di video kali ini, hitam akan menjawab dengan langkah yang berbeda, yaitu dengan Letspian Gambit. Sehingga di sini hitam dapat menguasai pertandingan. Dan pada akhirnya putih tidak berkutik dan tewas. Mari kita simak bersama. Putih mengawali permainan dengan pion E4. Hitam membalas dengan pion E5. Lalu putih kuda F3 mengancam pion. Di video sebelumnya, kita sudah melihat ketika hitam kuda ke C6 melindungi pion, sehingga putih bisa menguasai pertandingan. Di sini, kita sebagai hitam akan menjawab dengan pion F5. Letspian Gambit. Ada dua pilihan pion gratis di sini. Putih bisa pion kali pion, bisa kuda kali pion, atau bisa juga melakukan langkah yang sama seperti di video yang sudah kalian tonton kemarin sebelum video ini, yaitu gajah ke C4. Biar lebih jelas, kita putar dulu papan caturnya dan kita lihat dari awal. Putih pion ke E4, kita pion ke E5. Putih kuda F3 mengancam pion E5, dan kita pion F5. Alpian Gambit. Di sini kita menawarkan dua pilihan pion gratis buat putih. Apakah putih akan memakan pion F5 dengan pion? Apakah putih akan memakan pion E5 dengan kuda? Ataukah akan melakukan langkah yang sama seperti di video yang sudah kalian tonton kemarin, yaitu memajukan gajah ke C4? Dan kita akan bahas semuanya. Jika putih gajah ke C4, kita kuda ke F6 melindungi petak H5 dari serangan menteri nantinya. Dan di posisi saat ini, pion E5 dan pion F5 masih dalam ancaman putih. Apakah putih pion kali pion F5? Apakah kuda kali pion D5? Dengan gunanya kuda ke F6, putih tidak dapat lagi melakukan serangan seperti di video kemarin, yaitu gajah ke F7 skak. Raja kali gajah, kuda kali pion skak. Raja tinggal balik lagi ke E8. Pengorbanan gajah putih sia-sia karena menteri tidak bisa ke H5 skak, karena sudah terkontrol kuda. Jadi putih tidak akan melakukan itu pastinya. Kemungkinan saat ini putih akan memakan pion F5 atau pion E5. Jika putih pion kali pion, maka kita pion ke D5 mengancam gajah. Jika gak mau kehilangan pion, gajah akan ke D3 melindungi pion. Ya, kita majukan saja pion ke E4 mengancam kuda dan gajah. Untuk melindungi keduanya, hanya dengan menteri ke E2 mengunci pion, tapi percuma karena gajah ke E7, dan langkah berikutnya putih akan kehilangan salah satu perwiranya. Lalu bagaimana jika tadi bukan pion F5 yang dimakan dengan pion, tapi kuda makan pion E5? Jika kuda kali pion E5 membantu gajah menyerang petak F7, kita pion kali pion E4. Berarti saat posisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang akan dilakukan putih. Apakah gajah ke F7 skak, ataukah kuda ke F7 mengancam menteri dengan harapan dapat benteng nantinya. Jika gajah ke F7 skak, raja ke E7. Lihat, hanya dengan geser raja saja salah satu perwira putih jadi terancam. Jika gajah tidak lari,
kita tinggal mengancam kuda dengan pion. Misalkan putih melindungi kudanya dengan pion ke D4. Kita pion ke D6 mengancam kuda. Mau tidak mau putih harus kehilangan salah satunya. Jadi saat posisi seperti ini, gajah harus pergi dari ancaman raja sebelum kudanya terancam. Lalu gajah ke B3. Secara otomatis petak F7 jadi terancam kuda. Di sini sebetulnya langkah terbaik buat kita adalah pion ke D5 menutup serangan gajah. Tapi di sini kita akan menggunakan cara lain, yaitu dengan pion B5 menutup jalan kuda. Pasti kuda akan ke F7 mengancam menteri, sekaligus mengancam benteng, dan kita menteri ke E8 menghindari ancaman kuda. Pastinya kuda makan benteng. Lalu kita pion ke D5 menutup serangan gajah. Di sini putih pion ke D4 membuka serangan gajah. Kita pion A5 menekan gajah, lalu hitam gajah ke G5 mengunci kuda. Karena putih bertujuan memakan pion D5 jika kita mendorong pion ke A4 mengancam gajah. Jadi sebelum kita mengancam gajah, berarti kita harus melindungi pion D5 terlebih dahulu. Maka pion ke C6 melindungi pion D5. Dan saat ini putih harus menyelamatkan gajah. Jadi pion ke A3 membuka jalan kabur jika nanti kita mendorong pion. Lalu kita pion G5 berniat menyerang kuda dengan gajah. Putih blokade pendek. Kita gajah G7 mengancam kuda. Saat ini tak ada jalan buat putih untuk menyelamatkan kuda. Pastinya kuda makan pion skak, lalu menteri makan kuda. Sebetulnya makan kuda dengan pion juga sama, kita bisa menyerang. Dikarenakan serangan dari pojok sudah sering kita tampilkan di video sebelumnya, jadi kita pakai cara lain, yaitu memakan kuda dengan menteri. Jadi di sini kita dapat melakukan serangan dari mana saja karena kita sudah unggul posisi. Jika gajah kali kuda, maka gajah kali gajah. Jika kuda ke C3, maka gajah ke H3 mengancam skakmat di petak G2. Jika pion maju ke G3, kita gajah ke G4 mengancam menteri. Jika menteri ke C1, kita gajah ke F3. Jika benteng ke E1, maka menteri ke G4. Dan saat ini putih sangat tertekan. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan raja, menteri harus ke H6 melindungi petak H3, sekaligus mengancam pion H7. Lalu kita kuda D7 membuka serangan benteng. Jika menteri makan pion H7 skak, raja kita tinggal geser ke D4. Dan setelah ini putih cuma bisa langkah sembarangan aja. Karena langkah apapun tidak akan bisa menyelamatkan rajanya. Misalkan menteri ke H5 dan kita benteng ke H8 mengancam menteri. Dan putih kalah. Karena kalau menteri pergi dari garis H atau menteri hilang, kita tinggal menggeserkan menteri ke H3 dan akan diakhiri skakmat nantinya. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah kita makan pion E4, putih tidak skak dengan gajah, tapi kuda mengancam menteri untuk mendapatkan benteng. Maka menteri ke E7. Lalu kuda makan benteng. Dan kita pion D5 mengancam gajah. Langkah terbaik putih itu gajah ke D2. Tapi jika masih ngotot untuk menyerang, pasti melarikan gajahnya ke B3. Lalu kita gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri tidak dapat geser. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan menterinya ya dengan pion ke F3. Lalu kita makan pionnya dan skak dengan menteri. Raja tidak bisa ditutup dengan menteri karena ada pion.
Jadi hanya ada 2 petak untuk raja geser. Bisa ke F1, bisa ke F2. Jika raja geser ke F1, pion kali pion, skak dengan pion. Secara otomatis menteri jadi terancam. Setelah raja makan pion, kita makan menterinya. Jika tadi gesernya ke F2, maka kuda ke E4, skak. Saat ini ada 4 petak untuk geser raja. Bisa ke G1, bisa ke F1, bisa ke E1, bisa ke E3. Jika raja ke G1, pion maju, skak. Raja tidak bisa makan pion karena ada kuda. Setelah raja geser, menteri jadi santapan gajah. Begitu pula jika raja geser ke E1, pion maju, skak. Raja geser, gajah makan menteri. Langkah terbaik putih yaitu raja geser ke E3, lalu menteri ke G5, skak. Jika raja ke D3, maka kuda ke F2, skak ster. Jika raja gesernya ke D4, kuda kita keluar ke C6, skak. Raja hanya bisa geser ke D3, lalu kita kuda B4, skak. Raja geser ke D4, pion ke C5, skak mat. Mari kita kembali lagi ke belakang. Waktu di awal permainan, setelah kita pion ke F5, putih sebelum mengeluarkan gajahnya, kuda dulu kali pion E5, maka kuda ke F6. Setelah kuda ke F6, di sini masih ada pion gratis untuk putih. Putih bisa mengabaikannya dengan gajah ke C4. Bisa juga memakan pion F5. Jika pion kali pion F5, kita pion D3 mengancam kuda. Kuda ke F3, gajah makan pion. Jika menteri ke E2, skak, kita gajah ke E7 menutup skak sekaligus membuka jalan blokade pendek. Putih pion D3 membuka serangan gajah. Kita blokade pendek. Permainan masih seimbang dan kita untung posisi. Kalau mau dilanjutkan, silahkan kalian pegang putih dan komentarkan apa yang akan kalian langkahkan setelah ini. Nanti saya akan jawab semua langkah kalian. Sekarang kita kembali lagi ke belakang. Jika tadi setelah kuda kita ke F6, putih tidak memakan pion F5, tapi gajah ke C4. Ya, kita pion kali pion E4. Ini berarti langkah menjadi sama seperti posisi yang sudah kita bahas tadi di awal. Jadi, kemungkinannya setelah ini bisa sama seperti yang dibahas tadi di awal. Jika ada kemungkinan yang lainnya, silahkan kalian berkomentar. Sekian dulu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.